Pertanyaan berikutnya saya ingin bertanya, saya ingin komentar dari Bu Yeni terhadap 5 tokoh politik yang saya akan sebutkan namanya. Oke. Dalam negeri apa luar negeri nih? Dalam negeri, dalam negeri ya. Ya, ini candid ya, berarti saya langsung aja sebutkan namanya. Ada 5. Yang pertama, Bapak Ganjar Pranowo. Merakyat. Satu kata atau banyak? Banyak juga boleh. Oh ya. Komentar. Ya, orangnya supel, merakyat, dan berusaha bekerja untuk kepentingan masyarakat. Yang kita rasakan. Oke. Orangnya baik. Iya, sering mikirin rakyat makanya rambutnya putih ya. Oh iya betul. Saya suka bercanda sama Mas Ganjar. Gampang nih dikereknya, nanti setengahnya dikasih diwarnain merah aja. Pas 17-an jadi tinggal dikerek dia. Lucu banget sih. Aduh, yang bilang Bu Yeni itu serius kayaknya enggak juga ya, belum denger Bu Yeni ngobrol ya. Iya, karena Bu Yeni ini ternyata punya sense of humor yang sangat tinggi loh. Nah, anaknya Gus Dur gimana? Mau gak mau ya. Terpaksa. Oke, itu Pak Ganjar Pranowo. Yang kedua, Bapak Anies Baswedan. Intelektual, punya kemampuan komunikasi yang luar biasa. Dan apalagi ya Mas Anies, pengalaman wawasan globalnya juga sangat baik karena beliau punya kemampuan bahasa Inggris yang sangat baik sekali. Kami sering sharing forum di forum-forum luar negeri. Iya. Sebentar lagi nih kita bicara bareng sama-sama diundang di Singapura untuk bicara di forum Regional Outlook gitu. Jadi setiap awal tahun ada sebuah think tank di sana, think tank besar di Singapura, akan mengundang tokoh-tokoh di Southeast Asia dan negara Asia Tenggara dan untuk mendengarkan apa sih pandangan mereka gitu tentang negaranya masing-masing. Nah, saya kebetulan ikut diundang bareng Mas Anies nih satu panel nanti. Iya, karena mantan rektor ya, jadi kan mantan pasti rektor, pemikirannya intelektualnya sangat tinggi. Iya. Yang ketiga, yang ketiga, kok ragu-ragu? Coba mana contekannya saya lihat. Aduh, saya mau nanya deg-degan nih. Yang ketiga itu berarti Pak Prabowo. Pak Prabowo Subianto. Patriotis orangnya, jiwa nasionalismenya juga sangat tinggi. Orangnya juga setia kawan. Ini karena saya kenal pribadi semua orang-orang ini kan. Pak Prabowo itu dari kecil memang dibesarkan dalam keluarga yang intelektual juga, lalu sekolah di luar negeri juga. Jadi sebetulnya untuk hal-hal yang sifatnya nilai-nilai demokrasi dan lain sebagainya, Pak Prabowo itu cukup cukup mendalami. Gitu. Nah, yang saya kenal dari beliau memang semangat patriotisme sangat luar biasa sekali. Beliau suka gemes ngeliat keadaan negara gitu. Yang saya ini ya kalau dari hasil kalau kita ngobrol-ngobrol. Gitu. Iya, berarti salah satu negarawan yang sangat penuh dedikasi untuk membangun negeri ini. Iya, luar biasa. Yang keempat, Cak Imin. Cak Imin itu saudara sepupu jauh saya. Jadi kita itu misanan 2 kali. Karena ibu beliau saudara sepupunya bapak saya. Cak Imin itu orang yang pintar, lulusan UGM, ya, jadi pintar. Kemudian juga tokoh mungkin dari muda ya sudah aktif berorganisasi sosial, organisasi politik. Jadi kemampuan politiknya sangat kuat, sangat tinggi ya. Beliau adalah salah satu politikus ulung di Indonesia. Gitu. Walaupun kami punya posisi yang diametral pada saat ini berhadapan-hadapan, ya, saya menganggap beliau sedang mengambil jalan yang salah, tapi itu proses yang sedang dia jalani. Saya tidak akan menghakimi sebagai manusia, tetapi bahwa aksi politik yang dia lakukan memang membuat dampak negatif bagi Gus Dur dan kami semua. Tapi di satu sisi juga ada hal baik yang kami petik dari proses itu. Saya lebih jelas posisi saya. Saya tahu saya harus seperti apa dalam berpolitik. Saya tahu bahwa saya tidak ingin berpolitik dengan caranya Cak Imin. Nah itu jadi
tetap ada gunanya buat saya gitu. Proses itu semua, pendewasaan politik. Iya, selalu bisa melihat sisi baiknya, apapun keadaannya. Iya. Iya. Dan yang terakhir, Mas AHY, Agus Harimurti Yudhoyono. Mas AHY, kalau top of mind gitu ya, begitu dengar kata Mas AHY gitu kan, fit, keker gitu ya, gagah gitu ya, santun, orangnya juga baik. Lalu kemudian kita sama-sama satu alma mater di Harvard, ya. Lalu kemudian tentunya dibesarkan oleh orang tua yang menanamkan nilai nilai tentang politik di keluarganya, gitu. Beliau juga sampai sekarang saya lihat ulet ya untuk berjuang untuk mencapai mimpi politiknya, ya walaupun pernah mengalami kegagalan, tidak membuat Mas AHY tetap tidak membuat Mas AHY patah semangat, tetap berjuang. Dan itu sesuatu, itu kekuatan menurut saya. Dan nggak semua orang bisa. Betul. Jangan-jangan kalau saya dalam posisi Mas AHY begitu gagal jadi gubernur DKI, selesai pulang kampung, udahlah gitu kan. Jangan-jangan, kita nggak pernah tahu ya. Tapi ternyata Mas AHY jalan terus. Nah, itu sesuatu yang saya kagumi dari beliau. Jiwa satria untuk bisa menerima kekalahan dan bangkit lagi, coba lagi, start lagi. Satu hal yang saya suka dari seorang Yeni Wahid, toleransi yang begitu besar dan luar biasa ya terhadap sosok manapun juga. Karena bagaimanapun juga ya setiap orang pasti punya sisi baiknya yang bisa dihargai, setiap orang pasti punya hal-hal baik juga yang bisa diapresiasi gitu. Kita sendiri aja kan sisi negatifnya banyak banget. Kalau orang lain ngomongin kita jelek kan kita juga sebel, ya kan. Tapi kalau orang perlakuan kita dengan baik, tentu kita akan menjadi sosok yang lebih baik lagi. Betul. Ya, jadi saya coba selalu untuk melihat sisi positif dari seseorang, karena dan dengan demikian interaksi kita akan menjadi lebih positif. Begitu interaksinya positif, energinya positif semua. Yang saya dapatkan dari interaksi saya dengan orang-orang tersebut juga akan positif. Betul. Nah, jadi baliknya ke kita lagi. Betul. Yang penting kita bisa mengendalikan apa yang bisa kita kendalikan ya. Maksudnya kita berprasangka baik, kita berucap baik, itu kan yang sudah kita lakukan, tanggung jawab kita. Respon dari sekitar, bagaimana mereka meresponnya, yaitu di luar dari kendali kita. Bahwa ada hal-hal, ada pilihan-pilihan politik, pilihan-pilihan hidup, pilihan keputusan-keputusan yang kita anggap mereka keliru. Ya sudah, itu kan proses mereka. Ada hal negatif yang mereka lakukan misalnya gitu ya, itu proses mereka. Ya kita nggak usah menghakimi, tapi kita nggak usah ngikutin kan gitu aja. Kita tahu bahwa aku nggak cocok tuh dengan tindakan yang dia lakukan. Ya sudah, itu sesuatu yang nggak akan aku lakukan. Tapi kemudian apakah aku akan menghakimi dia sebagai ini orang jahat banget, ini orang jelek banget sih? Ya enggak. Pasti ada sisi baik dan sisi buruk. Nah, kalau dia melakukan tindakan buruk, pasti ada konsekuensi. Kalau tindakan buruk itu dilakukan secara sosial, konsekuensinya adalah pengucilan sosial. Pasti dikomentarin sama netizen kan kira-kira gitu. Tapi kalau tindakannya sudah tindakan melanggar hukum, ya pasti konsekuensinya secara legal kan gitu aja. Gitu. Tapi sebagai manusia ya kita lihat mereka manusia secara utuh aja, ada sisi baiknya, sisi buruknya. Betul. Dan yang tadi Bu Yani bilang, dengan kita melihat itu lebih menajamkan pilihan kita. Betul. Karena kan kalau nggak ada gelap, kita nggak bisa mengapresiasi terang, ya kan? Kalau nggak ada yang salah, kita nggak bisa mengapresiasi yang benar. Betul. Betul. Kan ada yang mengatakan bahwa gelap itu nggak ada. Gelap itu sebenarnya nggak ada. Yang tidak ada, gelap itu terjadi kalau tidak ada cahaya. Jadi bukannya kemudian gelap itu sebuah kondisi sendiri, enggak. Gelap itu terjadi karena tidak ada cahaya di sana. Tapi ketika masih ada cahaya, maka kegelapan itu ada gradasinya. Kalau cahayanya kecil, ya lebih gelapnya lebih besar. Tapi kalau cahayanya lebih banyak, terutama di masyarakat kita gitu ya, dalam konteks kita berbangsa, bernegara, lebih banyak orang-orang baik mencoba melakukan kebaikan, maka negara kita akan lebih tidak gelap kira-kira gitu. Makin banyak orang tidak melakukan tindakan korupsi, makin banyak orang berbuat baik pada sesama, makin banyak orang berdisiplin, nggak buang sampah sembarangan, menjaga lingkungan hidup, kan makin baik negara kita.
Iya, wow, itu dalam banget. Semoga yang menonton bisa mendapatkan esensi dari yang baru saja diucapkan oleh Bu Yeni, bahwa iya, karena kalau kita berbicara gelap, maksudnya kalau kita bicara gelap ya, banyak orang kan bilang 2023 gelap, wah kelam gitu. Ya sebenarnya esensinya adalah daripada kita mengomentari kegelapan, mencaci kegelapan, ya jadilah terang. Betul. Karena kalau nggak ada terang makanya jadi gelap. Tapi kalau kita fokus gimana caranya supaya bisa jadi terang, gimana caranya supaya kita bisa membawa dan menerangi orang-orang di sekitar kita. Kalau semua orang berfokus untuk satu tujuan menjadi terang, walaupun itu kecil nggak seberapa, lama-lama itu nggak akan ada gelap di sekitar kita. Iya kan? Iya, betul. Okay. Walaupun kondisi itu nggak akan bisa mutlak terjadi, nggak ada gelap sama sekali gitu ya. Tetapi minimal cahayanya lebih banyak. Ya kan? Nah, semua negara, ya kalau kita bicara soal konteks masyarakat dan negara, nggak ada kan? Dalam sebuah negara tidak ada kejahatan 0% itu kan nggak ada. Ya kan? Tetapi bahwa kalau jumlahnya kecil, itu kan bisa di-manage. Masyarakatnya lebih happy. Betul. Ya, jadi lebih tentram, lebih adem, ayem hidupnya